Dan hari ini bersama-sama adalah kita melihat anak-anak di depan. Ini adalah momen di mana hari ini ibadah perdana anak-anak YS Kids, YS Kendari. Kita akan mengurapi anak-anak, dan setelah itu saya akan mengurapi semua jemaat YS Kendari. Tuhan, di tangan hamba-Mu ini minyak biasa, hubungkan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan mengurapi satu persatu anak-anak ini, Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun mereka pada masa depan yang baik, yang indah. Mereka adalah anak-anak kesukaan-Mu. Mereka menjadi biji mata-Mu. Dalam nama Yesus, masa depan mereka Engkau jamin. Bahkan mereka dipakai Tuhan dalam studi mereka, dalam pergaulan mereka. Ketika Dia sedang memberkati mereka, Dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, dalam waktu dekat kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, tepatnya tanggal 26 Mei, saudara. Hari ini tanggal 21, 5 hari lagi kita akan memperingati tentang kenaikan Yesus. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus sebelum naik ke surga diawali oleh sebuah kisah di mana Yesus bangkit dari kematian. Puji Tuhan, bulan lalu kami dapatkan anugerah untuk ke Israel, saudara, dan ternyata di sana menemukan dua versi kubur Yesus. Kalau bicara tentang kubur Yesus, ada versi Katolik dan ada versi Protestan, atau versi kita. Nah, versi Katolik ternyata di dekat tembok ratapan, saudara, di daerah situ, tembok barat.
Nah, versi yang kita tahu adalah versi Garden Tomb. Garden Tomb itu yang kalau saudara pernah ke Makassar, saudara pernah ke Gili Park, di situ ada kubur Yesus. Nah, kurang lebih mirip seperti itu. Itu posisi ada di Garden Tombs. Lalu kemarin rombongan kami ada 30 orang pendeta pastor dari Morotai. Jadi 30 orang tok saja itu pastor semua, saudara. Dan senior saudara, oleh anugerah Tuhan, saya yang junior malah memimpin mereka. Iya, itu anugerah, saudara. 30 orang pastor, sisanya 4 orang jemaat, tapi bukan jemaat kita, jemaat gereja lain. Nah, dari antara para pastor ini bertanya kepada guide, ini kan kubur Yesus di Garden Tomb. Lalu di mana batu yang seperti di gambar-gambarnya gede itu, saudara? Yang batu bulat, lingkaran, yang seperti di cerita-cerita dan bahkan kita melihat gambar-gambar. Lalu si guide berkata, kami nggak pernah lihat. Loh, nggak pernah lihat, saudara. Nah, kemudian tiba-tiba ada di dekat situ, di bagian depan ada pintu, semacam pintu bulat itu, saudara, lempengan, tapi agak kecil, kurang lebih diameternya 50 cm. Lalu ada yang bertanya, ini apa? Kenapa kok kecil? Bukannya menutup pintu kubur yang besar, kuburnya Yesus. Lalu ditanya, nah ini pada zaman perang salib. Nah, ternyata perang salib terjadi juga di sana, saudara. Nah, ini ya ada kubur kecil, nggak tahu ini kuburnya siapa. Yang pasti Garden Tomb itu adalah tempat tanahnya Yusuf Arimatea. Jadi Yusuf Arimatea memberikan tanahnya untuk menjadi kubur Yesus. Mana ada orang mau memberikan tanah untuk jadi kuburan? Ayo logikanya, saudara punya tanah, mau dijadikan kuburan? Enggak mau. Tapi Yusuf mau memberikan tanahnya untuk menjadi kuburan, dan itulah Garden Tombs. Nah, peristiwa itu terjadi dan Yesus bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, diawali dengan para wanita yang datang ke kubur Yesus, lalu melihat kubur Yesus kosong. Datanglah satu sosok yang berkata, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Lalu tiba-tiba muncul sosok seperti tukang kebun. Lalu dia berkata, dia nggak ada di sini, yang kau cari itu sudah tidak ada. Nah, yang dimaksud tukang kebun itu sebenarnya Yesus sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus yang sudah mati dan bangkit, saudara. Nah, ketika itu, setelah itu datanglah kepada para murid yang lain. Salah satunya adalah Thomas yang tidak percaya dengan Yesus sebelum dia mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku. Dia tidak akan percaya kepada Yesus, dan di situ terjadi goncangan iman. Para murid mulai ada yang ketakutan, para murid ada yang merasa bahwa sosok yang dia lihat itu bukan Yesus, itu hantu. Ada yang merasa juga terheran-heran, ini siapa lagi? Ada yang merasa apa lagi? Sukacita, macam-macam, saudara. Di dalam hati para murid itu campur aduk. Ya, kayak nano-nano rasanya, manis asam asin, nggak tahu, nggak bisa dijelaskan, saudara. Ada perasaan takut, ada perasaan heran, ada perasaan sukacita. Itu yang dirasakan para murid saat itu, saudara. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menunjukkan, meyakinkan para murid bahwa dirinya adalah Yesus, gurunya yang mati dan bangkit. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, peganglah aku, sentuhlah aku, karena roh itu tidak mempunyai daging dan tulang, kata Yesus. Lalu para murid berusaha menyentuh Yesus, membuktikan ini benar bukan Yesus ya, atau bukan, jangan-jangan rohnya, saudara. Nah, lalu Yesus juga diceritakan
Yesus minta makan. Yesus minta makan. Dan ternyata para murid menyediakan makan. Saudara tahu apa yang disiapkan oleh para murid? Yaitu ikan goreng. Tapi sebenarnya kenapa Yesus minta makan? Dia sedang membuktikan bahwa dirinya adalah sosok Yesus, manusia, Tuhan yang dari manusia yang mati dan bangkit saat itu, saudara. Dengan cara apa? Murid disuruh menyentuh. Yang kedua, dia minta makan untuk membuktikan, untuk meyakinkan para murid. Tapi mereka masih saja bingung, mereka masih saja takut, mereka masih saja galau, saudara. Ini betul atau bukan ya? Yesus atau bukan ya? Nah, saat itu saudara, yang terjadi adalah perasaan campur aduk yang macam-macam rasanya seperti yang tadi saya katakan. Tetapi pada intinya setelah itu Yesus tidak lagi membahas tentang apa yang tadi diceritakan, tapi Yesus sedang membahas tentang pengetahuan mereka. Tahukah kamu, kata Yesus, tentang kitab para nabi? Tahukah kamu tentang Taurat Musa? Tahukah kamu tentang Mazmur? Yesus tidak bahas lagi tentang peristiwa dia mati dan bangkit, tapi dia mulai membahas tentang kitab Taurat Musa, dia membahas tentang kitab para nabi, lalu dia membahas tentang Mazmur menurut Lukas 24 ayat 40. Lanjut slide selanjutnya. Nah ini. Lalu dia berkata kepada mereka, inilah firman yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih ada bersamamu, bahwa semua telah tertulis mengenai aku di dalam kitab Musa, Taurat Musa, kitab para nabi, serta Mazmur harus digenapi. Nah, Yesus menekankan bahwa apa yang terjadi itu hasil penggenapan. Ada nubuatan dan ada penggenapan. Kalau nubuatan tidak ada penggenapan, kita akan berkata omong kosong. Kalau bisa bernubuat tapi tidak ada penggenapan, kita akan berkata kepada orang itu, dia omong kosong. Tapi karena ada nubuat dan ada penggenapan, itulah yang namanya kebenaran. Yesus bangkit dari kematian sedang menunjukkan kepada para murid sebuah kebenaran. Itu bukan hoax, itu bukan bohong, tetapi nyata, itu kebenaran. Lalu saat itu Yesus mengatakan kepada para murid tentang persiapan sebelum dia naik ke surga. Berapa hari saudara sejak Yesus bangkit dari kematian dan sampai Yesus naik ke surga? Berapa lama? Ada tahu? 40 hari. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, dia naik ke surga. Nah, sebelum dia naik ke surga, Yesus berbicara tentang persiapan. Yesus ketika meninggalkan para murid, dia tidak membiarkan para murid sendirian alone. Dia tidak memberikan para murid meninggalkan begitu saja, enggak. Tetapi ada prepare, ada persiapan. Karena itu firman Tuhan hari ini judulnya adalah persiapan Yesus. Yesus kalau melakukan segala sesuatu, ketahuilah dia selalu siap-siap, bukan tiba masa, tiba akal. Demikian saudara, ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau dari rumah perlu persiapan. Persiapan hatimu jauh lebih penting daripada sekedar persiapan besok pakai baju apa. Terkadang kita nggak siap. Ketika kita mau datang ke rumah Tuhan, hati kita nggak siap, saudara. Kita lagi coba besok pakai baju warna apa ya? Yang segini, atau segini? Bukan itu, saudara. Bukan itu. Mau pakai kemeja apa? Warna biru, merah, kuning? Bukan itu. Yang Tuhan mau bagaimana saudara datang ke rumah Tuhan adalah persiapan hati saudara. Ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau benar-benar siap. Ada banyak orang yang nggak siap beribadah.
belum ke gereja bertengkar suami istri. Ya kan? Masalah anak Allah, apalagi plus tambah sampai di gereja, belum masuk ke ibadah, masalah dengan parkir. Banyak orang nggak siap marah-marah sama tukang parkir, marah-marah sama pengendara lain, nggak siap hatinya. Tuhan mau hari ini bukan satu kebetulan firman datang kepada saudara. Ketika engkau datang ke rumah Tuhan, engkau perlu mempersiapkan segala sesuatu. Setuju katakan amin? Hatimu lebih penting daripada penampilan fisik. Apa yang di hati kita itu yang menarik hati Yesus, bukan tampilan fisik kita. No. Nah, hari kita lihat ada 3 persiapan Yesus sebelum dia naik ke surga. Yang pertama, di ayat 45, Lukas 24 ayat 45 dikatakan firman Tuhan demikian. Lukas 24 ayat 45, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dia membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Sebelum Yesus naik ke surga, persiapan yang dia lakukan bagi para muridnya adalah bagaimana para murid bisa memahami kitab suci. Karena di Bible kita selalu ada bicara tentang nubuat, janji, dan selalu berbicara tentang penggenapan. Itu di Bible. Sekali lagi, di Bible itu selalu berbicara tentang janji atau nubuat disertai dengan penggenapan, dan itulah satu kesatuan yang kita tahu namanya kebenaran firman Tuhan. Yesus mengapa mempersiapkan para murid untuk memahami kitab suci sebelum dia naik ke surga? Jawabannya adalah karena sebelumnya para murid ini masih hidup dalam keraguan. Para murid masih hidup di dalam ketakutan. Inilah yang membuat mereka tidak bisa memahami kitab suci. Ragu dan takut membuat kita, saya dan saudara pun sama, tidak memahami kitab suci. Karena saudara ragu tentang kebenaran firman Tuhan, dan hidupmu dipenuhi dengan ketakutan tentang apa yang terjadi di hari esok. Kekhawatiranmu dia menghalangi engkau untuk memahami firman Tuhan terhadap kehadiran Yesus pasca kebangkitannya. Mereka itu meragukan, para murid itu meragukan Yesus. Para murid itu takut. Mereka menyangka mereka sedang melihat yang namanya hantu. Bukan Tuhan, hantu dan Tuhan mirip, tinggal dibalik. Namun Yesus di sini meyakinkan mereka bahwa sosok yang mereka lihat bukanlah hantu. Karena itu Yesus meminta para murid untuk memegang tangannya. Yesus meminta para murid untuk memegang kakinya. Kemudian selanjutnya Yesus minta makan. Tujuannya cuma satu, meyakinkan, menjelitkan para murid. Bertahun-tahun ikut pelayanan Yesus, tapi gak ngerti Yesus, gak kenal Yesus. Jangan sampai saudara seperti murid Yesus. Bertahun-tahun saudara ada di rumah Tuhan, bertahun-tahun saudara menjadi orang Kristen, tetapi gak kenal Yesus. Jangan sampai seperti itu saudara. Ketika lagi diberkati, kau berkata, Tuhan Yesus baik. Ketika pada masalah, sepertinya kau berkata, Tuhan itu ada enggak ya? No. Kok berkata demikian? Padahal tiap hari itu ada di rumah Tuhan, bahkan pelayanan. Banyak loh. Malah jemaat yang tidak aktif itu kelihatan jauh lebih rohani. Doanya kencang, ibadahnya kencang. Malah yang kita yang sering pelayanan terkadang kita nggak pernah doa, makan saja lupa doa. Hati-hati saudara, ini jebakan iblis. Jangan sampai kita mau dikecohkan oleh iblis. Kita harus tercelik sore hari ini. Katakan amin. Sadari bahwa hidupmu, apa yang kau lakukan hanya satu, mempermuliakan Dia, untuk menyenangkan hati Yesus.
dari apa yang dia lihat di depan kasat mata mereka yang dapat membuktikan. Tetapi terkadang yang sudah dilihat di kasat matamu, di depan matamu juga ada nggak percaya. Manusia pada umumnya, benar. Yesus ingin para murid itu sadar siapa itu Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Katakan ya, Yesus ingin bahwa para murid menyadari pentingnya membaca firman, pentingnya merenungkan firman, pentingnya memahami kitab suci dengan benar, rightly dividing. Memahami firman dengan benar, saudara. Tadi sebelum ke tempat ini kami sharing dengan salah satu pelayan Tuhan di tempat ini tentang puasa. Saudara pernah dengar ya, bunyi ayat berkata jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Siapa yang pernah dengar ayat ini? Lambaikan tangan. Pernah ya? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saya mau tanya, jenis yang dimaksud apa? Apakah setannya terlalu kuat sehingga setannya waktu diusir dan mau pergi-pergi terlalu dahsyat puasanya? Sejauh pelayanan kami, ketika mendoakan orang yang dirasuk kuasa gelap, kami berhadapan dengan orang yang dirasuk oleh kuasa gelap, mau berapapun dia selalu kalah dengan nama Yesus. 3 hari sebelum saya di Kendari, saya melayani seorang dari Manado. Dia datang hanya untuk minta didoakan pelepasan, saudara. Karena apa? Sudah berobat ke dokter, semua berkata tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit, saudara. Lalu akhirnya dibawa oleh salah satu keluarga kepada kami untuk kami doakan. Dan ternyata ketika didoakan, saya tanya, kamu siapa? Jawabannya dia apa, saudara? Yang sebenarnya bukan dia, roh yang di dalam dia. Dia menjawab, kami banyak. Kami banyak. Banyak itu berapa? Sebut angka. Banyak, pokoknya banyak. Gitu ya. Saya tanya bilang gitu, saudara. Saya katakan kepada setannya, berapapun kamu di dalam orang itu, aku hanya menyebut satu nama, yaitu nama Yesus. Sekarang di dalam nama Yesus kamu keluar. Saudara, akhirnya singkat cerita keluar satu-satu. Memang banyak sih. Akhirnya dia menyebut nama, inilah, saya ini, saya itu. Ya, ini nama-nama sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar ibu ini. Ternyata ibu ini seorang auditor keuangan yang masuk di dalam tubuhnya adalah orang-orang yang kedapatan korupsi. Mereka pakai ilmu-ilmu, saudara. Jadi setelah diaudit ketahuan orang ini korupsi, orang ini korupsi, orang itu korupsi. Salah satunya juga pejabat wakil bupati kedapatan. Ternyata dia juga masuk di dalam tubuh ibu ini. Kamu siapa? Dia sebut nama. Lalu saya tanya suaminya, ini namanya siapa? Oh, itu istrinya ibu wakil bupati. Loh, kamu wanita terhormat, kenapa kamu ada di dalam tubuh wanita ini? Sekarang dalam nama Yesus keluar, cita-cita keluar, dan semua keluar, saudara. Dan secara manusia saya nggak tahu mau nyebut namanya siapa aja karena banyak. Terakhir kami tutup dengan pujian. Dan ketika dalam pujian sudah menggelepar-gelepar semua keluar satu-satu. Dia itu nggak tahu sudah mau banyaknya berapa, saya juga nggak tahu. Pokoknya satu-satu. Wah, itu sudah banyak sudah. Tapi intinya cuma satu yang saya mau katakan, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Mau berapapun setan, tetap takut dengan nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita luar biasa. Nah, ayat ini bukan berarti bahwa kuasa setan lebih kuat sehingga ketika kita doa dalam nama Yesus gak mau keluar. Saudara kalau baca ayat di atasnya, sebenarnya Yesus sedang menegur para murid. Kenapa? Karena ketidakpercayaanmu
Imanmu. Sebenarnya cuma satu yang dimaksud di sini adalah iman. Bukan masalah kekuatan setannya sehingga kita harus berpuasa. Tetapi ini kan bicara tentang pemahaman firman Tuhan dengan benar. Kalau kita tak memahami firman Tuhan, kita jelas akan memahami dengan cara yang salah. Oh, berarti gede ya puasanya sehingga kita harus berpuasa. No, enggak. Nama Yesus itu namanya berpuasa. Setan takluk kepada nama Yesus. Sakit penyakit takluk dengan nama Yesus. Angin badai takluk dengan nama Yesus. Tidak ada nama-nama di dunia ini yang tidak dapat dilakukan oleh Yesus. Semua nama di dunia ini dapat dilakukan oleh nama Yesus. Orang yang percaya Yesus dan percaya kepada firman-Nya tidak akan tersesat. Karena itu perlulah semua kita membaca firman, merenungkan, memahami firman dengan benar. Karena itu pentingnya kita perlu Yesus. Yesus mencelikkan mata para murid. Yesus membuka pikiran para murid untuk apa? Supaya mereka memahami kitab suci, tidak tersesat. Karena Yesus tahu di akhir zaman akan muncul banyak penyesat. Bagaimana kita bisa tahu ini benar atau salah? Kalau kita sendiri nggak pernah baca firman, nonsense, nggak akan bisa. Karena itu saya mendorong semua jemaat Yeskandari, semua saudara, mulai hari ini pulang baca Bible setiap hari. Katakan amin. Ngerti nggak ngerti baca dulu. Kalau nggak ngerti tanya pastornya. Siapa pastornya? Pastor Rita, saudara, ada Pastor Rita, ada saudara Jeffrey. Saudara tanya, ini maksudnya apa ayat ini? Nah, itulah yang Tuhan mau, supaya saya dan saudara memahami firman dengan benar, sehingga kita menemukan permata kebenaran yang indah di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Yesus. Tuhan mau saudara mendapatkan permata, bukan sampah. Katakan amin. Permata itu apa sih? Berbicara tentang sesuatu yang berharga bagi hidup kita, bagi rohani kita, bagi masa depan kita. Yang kedua sekarang, Lukas 24 ayat 49. Dan lihatlah, aku mengirimkan janji Bapakku kepadamu, namun tinggallah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi kuasa dari tempat tinggi. Saudara, ayat ini di Lukas 24 ayat 49 dikatakan, lihatlah, aku mengirimkan janji kepadamu. Jadi yang kedua, persiapan yang Yesus kerjakan sebelum dia naik ke surga, Yesus mengirimkan janji dari Bapa Yahweh. Dia kirim janji. Dan saudara yakinkan diri saudara bahwa janji yang disampaikan Yesus bukan janji palsu, tetapi janjinya itu iya dan amin. Sesuatu yang tidak disangka, bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia membawa pesan dari Bapa Yahweh. Apa sih isi pesannya? Pesannya isinya gini saudara, supaya supaya setelah Yesus naik ke surga, para murid tidak meninggalkan kota Yerusalem sampai dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu janji yang Yesus sampaikan kepada para murid, agar para murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem hingga kuasa Roh Kudus dicurahkan. Pentakosta, bukan Pantekosta. Sekali lagi, Pentakosta. Penta itu apa? 5. Pentakosta berarti hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Jadi setelah kebangkitan Yesus 40 hari Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudus. Total yang 50 hari setelah kebangkitan. Nah, itu janji. Yesus tidak membiarkan para murid berjalan tanpa ada kuasa. Yesus tidak pernah membiarkan saudara berjalan tanpa kuasa. Amin. Katakan bersama saya, hidupku 1, 2, 3, hidupku dipenuhi dengan kuasa Yesus. Sekali lagi, hidupku dipenuhi dengan kuasa Yesus. Saudara
bagi para murid adalah memberikan kuasa. Seorang ayah di dunia saja memahami, mengerti sebelum berpergian keluar kota pasti akan membekali anak-anaknya dengan uang. Kasih uang jajan sebelum bapaknya pergi. Kalau anaknya sudah mengerti tentang uang, anak saya sampai sekarang saya belum ajari tentang uang. Ya jujur aja, anak saya usia 10 tahun sama 8 tahun. Belum saya ajari tentang nominal uang supaya nggak ngantri. Yang dia tahu adalah warnanya, tidak tahu angkanya. Ya, itu anak-anak saya. Tapi bapak di dunia saja memahami sebelum dia pergi, dia akan membekali anak-anaknya, tidak membiarkan anaknya kelaparan. Itu bapak di dunia. Apalagi kita punya bapak di surga. Sebelum dia naik ke surga, dia mempersiapkan sesuatu bagi anak-anaknya, bagi saya dan saudara. Great Father don't find fault. Great Father find solution. Ya, silakan ditampilkan. Sebuah statement berkata demikian, ayah yang hebat tidak menemukan atau tidak mencari kesalahan. Ayah yang hebat itu menemukan solusi. Sekali lagi, bapak yang hebat tidak mencari kesalahan anaknya. Tapi bapak yang hebat, ketika anaknya salah, dia mencarikan solusi. Itu bapak yang hebat di dunia. Apalagi bapak kita di surga. Loh, luar biasa loh. Yesus itu selalu memberikan solusi bagi kita. Tuhan Yesus adalah bapak yang baik. Bapak di atas segala bapak. Dia sanggup memperlengkapi, dia sanggup mencukupkan segala apa yang kita butuhkan, apalagi apa yang saudara inginkan. Yang dibutuhkan saja, dia sanggup mencukupkan, apalagi yang diinginkan. Kebutuhan dan keinginan beda loh. Kalau kebutuhan sangat paling papan, tapi keinginan banyak. Di rumah lah, di rumah yang mewah lah, di mobil yang mewah lah, itu keinginan saja. Kalau pada dasarnya punya rumah saja sudah puji Tuhan, apalagi dapat rumah mewah. Nah, itu maksud saya. Jadi kebutuhan Yesus sanggup mencukupkan, apalagi yang kita inginkan. Dia selalu memberikan solusi. Dia menuntun kepada solusi karena dia Bapa yang baik. Amin. Itulah Yesus kita. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan janji tentang kuasa Roh Kudus. Sehingga boleh menghadapi segala tantangan dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara dan saya menjadi anak-anak Yesus yang berkemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Terakhir sekarang di Lukas 24 ayatnya ke-50. Lukas 24 ayat 50, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu dia membawa mereka keluar sampai ke Betania. Kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberkati mereka. Saya ulangi. Lalu Yesus membawa para murid keluar sampai ke Betania. Ada yang tahu arti Betania? Betania, Bet itu rumah, Tania itu rumah kesengsaraan. Betani itu artinya rumah orang miskin. Arti Betani itu arti Betani itu jelek sebenarnya. Rumah orang miskin atau rumah kesengsaraan. Saudara tahu gak maksud ayat ini? Yesus membawa para murid keluar ke Betani. Ke Betani. Ngapain Yesus mau bawa ke Betani? Padahal Betania itu adalah rumah kesengsaraan. Tapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Kalimat selanjutnya dikatakan, kemudian sambil mengangkat kedua tangannya Yesus memberkati mereka. Paham? Nangkap sesuatu kebenaran? Sebelum Yesus memberkati para murid, sengaja para murid dibawa kepada rumah kesengsaraan agar tahu yang namanya pertolongan Tuhan, agar tahu apa yang namanya mujizat Tuhan. Mujizat tidak akan saudara sebut mujizat
mujizat pertolongan Tuhan ketika dia sakit dan disembuhkan. Ketika dia mengalami masalah keuangan, terlilit oleh hutang piutang, pinjaman online, lalu dia dibebaskan, ditolong oleh Tuhan. Dia berkata ini mujizat. Apalagi ketika dia mengalami masalah dalam rumah tangga, lalu rumah tangganya dipulihkan, hubungan suami istri penuh dengan anggur yang manis, lalu dia berkata ini mujizat. Tapi kalau rumah tangganya baik, kadang-kadang kita lupa yang namanya ini berkat Tuhan. Ini lupa, kita lupa yang namanya mujizat. Terkadang Tuhan harus membawa saudara kepada rumah kesengsaraan, ke Betania, supaya saudara tahu, supaya saudara sadar yang namanya pertolongan Tuhan. Saudara, janji yang ketiga yang saya mau katakan, bahwa persiapan yang Yesus kerjakan kepada para murid sebelum dia naik ke surga adalah dia memberkati. Pada dasarnya Yesus itu ingin memberkati para murid, tapi para murid harus tahu yang namanya rumah sengsara terlebih dahulu. Bukan Tuhan mengizinkan kita sengsara, no. Tetapi untuk menyadarkan kita yang namanya sengsara itu kayak apa, rasanya nggak enak itu kayak apa. Kalau hidup saudara enak terus, saudara kadang-kadang lupa Tuhan. Banyak uang, sehat-sehat, rumah tangga saudara baik-baik saja. Kadang saudara lupa Tuhan. Tapi masalah Tuhan izinkan, seolah Tuhan perlihatkan kepada kita untuk menyadarkan bahwa apa yang dinamakan berkat Tuhan. Manusia itu kalau dalam keadaan mempunyai, nggak sadar itu berharga. Betul? Kalau kau sedang punya uang banyak, kau pikir uang banyak lalu kau bangun-bangunkan. Ya, tapi giliran saudara nggak punya uang 1.000 rupiah pun kau anggap berharga. Kenapa nggak punya? Tapi giliran punya, kita nggak menghargai. Karena itu, kalau hari ini saudara punya gereja Yesus Kendari, ini aset yang berharga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Bersyukur kita punya gereja, punya tempat ibadah semacam ini. Bersyukur ada tampilan seperti ini, itu bersyukur saudara. Di tempat kami, pelayan kami belum ada yang namanya lighting, itu belum ada saudara. Belum ada di tempat saya pelayanan. Ya di Diamond nggak ada, direksi nggak ada saudara. Tapi di sini sudah ada lighting, itu luar biasa saudara. Bersyukur harusnya. Saudara punya alat musik seperti ini, itu bersyukur. Giliran nanti nggak ada, kalau saudara rasakan. Loh, iya harusnya bersyukur loh. Punya rumah Tuhan semacam ini. Saudara harusnya bersyukur punya suami di samping saudara. Walaupun mungkin menjengkelkan, tapi bersyukur. Bersyukur punya istri di samping saudara. Walaupun menjengkel. Ya menjengkel itu bahasa Prancis. Bahasa Indonesianya itu menjengkelkan. Harusnya saudara bersyukur. Saudara bersyukur punya anak-anak, saudara bersyukur punya orang tua. Apa yang saudara punya hari ini, syukuri. Karena pada waktunya itu tidak akan ada lagi. Dan saudara baru tahu ternyata itu berharga. Tapi kalau hari ini kau sudah punya, syukuri. Tuhan, terima kasih. Sekalipun aku punya motorku sudah tahun 2012, gak apa-apa. Yang penting punya motor. Dan puji Tuhan gak mogok-mogok. Bersyukur loh. Ya bersyukur. Kenapa punya? Ayo, hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus itu sudah memberkati saya dan saudara. Karena itu jangan pernah menyanyiakan berkat Tuhan. Semakin diberkati, semakin saudara beribadah. Katakan amin. Semakin saudara diberkati, saudara makin kencang doanya. Katakan amin. Semakin saudara diberkati, saudara selalu menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Tuhan pengen semua kita anak-anaknya menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tidak di surga. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama,
Yesus membuka pikiran suci. Yesus membuka pikiran saudara supaya semua jemaat sekalian memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Yesus pada para murid. Yesus juga mengirimkan janji tentang kuasa bagi saya dan saudara. Amin. Dalam diriku, dalam dirimu ada kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, Yesus memberkati sandang pangan papan saudara. Yesus memberkati keluargamu, Yesus memberkati kesehatanmu, Yesus memberkati segala sesuatunya yang ada padamu. Dan kebaikannya, berkatnya, Dia pasti lanjutkan. Semua berkata, amin. Saya udah Diakonis bahkan guru-guru sekolah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Memberkati setiap jemaatmu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan aman di dalam perlindungan Tangan-Mu. Bapa menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Pastor Yusuf Hamsi Suwantoro, Pastor Elisa Hamilan sebagai gembala pelaksana di tempat ini Tuhan. Kasih setiap-Mu yang baik. Akhirnya kami menyerahkan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Kami akan pulang Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat daripada Engkau senantiasa tercurah atas setiap kami. Berkat damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya sama-sama kita berkata amin. Hari ini selesai sudah pelayanan di gereja YS Kendari. Saudara, luar biasa ya, Kendari, gedungnya bagus, harus memberkati kita semua. Amin, amin.